segera meluncur. Oh begitu Pak. Kita merekam Pak. Oh iya jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit. Iya tapi Pak. ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, Ini seorang dokter dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Dia tarik-tarik. Pasien saja di atas sini. Dia tidak tindak ya. Pasiennya kok. Begini kondisi pasien Nah lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Perawatan dilakukan saat itu juga dan setelah dilihat kondisinya betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat sehingga kemudian segera dilakukan tindakan dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Kita Pak. merekam Pak. Oh iya jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit. Iya tapi ini kondisi pasien Pihak bagaimana? rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut. Sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik-tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saya akan membacakan info orang hilang yang masuk ke redaksi iNews Lapor Polisi. Informasi orang hilang ini bernama Rini Ekawati yang memiliki 3 orang anak berusia 3, 5, dan 7 tahun dan saat ini ketiganya dalam kondisi sakit. Kemudian korban ini berusia 30 tahun dengan memiliki berat badan 55 kg dan tinggi badan 160 cm. Dan terakhir korban terlihat pada tanggal 29 April 2025 dan memesan taksi online setelah acara di Hotel Mercure Karawang. Jika Anda melihat atau mengetahui info keberadaan korban, hubungi kami di nomor 0812 9912 9305. Dan kemudian saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama pemirsa kita lihat dari @harlo_id9 lapor Pak Polisi di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Balapan liar sering terjadi, sudah sangat membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lain. Mohon ditertibkan Pak. Dan kita lihat laporan yang terakhir pada hari ini pemirsa dari @rohadi_bendi11 lapor Pak Polisi di wilayah Bustaman dan Karangsaru, Semarang, Jawa Tengah sering terjadi aksi pembegalan sadis dan tindak kejahatan lainnya. Mohon patrolinya sesering mungkin Pak. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional di depan gedung DPR RI sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah orang diduga provokator ditangkap pihak kepolisian. Sejumlah mahasiswa diamankan polisi saat menggelar unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada peringatan Hari Buruh kemarin. Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa yang menamakan diri Front Mahasiswa Nasional ikut memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI. Kericuhan terjadi karena mahasiswa yang diminta berpindah ke sisi depan gedung DPR memilih bertahan hingga petugas terpaksa membubarkan.
peringatan Hari Buruh Internasional. Ada water cannon di depan gua nih. Tahan sini dulu. Lawanan ya. Aparat kepolisian juga membubarkan massa aksi May Day di depan gedung DPR. Korps Sabara dan Korps Brimob Polri memukul mundur massa yang mencoba bertahan pada Kamis sore. Aparat kepolisian juga menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Situasi ini terus berlangsung hingga massa terpojok ke Jalan Gatot Subroto arah Gelora Bung Karno dan membubarkan diri. Dalam kericuhan di depan DPR, polisi mengamankan sejumlah orang. Mereka diamankan lantaran dianggap sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa. Meski semula membantah ikut dalam demonstrasi, namun lantaran tidak memakai atribut buruh, polisi akhirnya menggelandang belasan orang ini ke kantor polisi. Para terduga provokator ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk jalani tes urin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus adik yang membunuh kakaknya diduga terkait persoalan harta warisan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Tim Buser Polsek Pamulang berhasil menangkap pria berinisial F yang tega membunuh kakak kandungnya sendiri. Usai dibekuk di tempat persembunyiannya, pelaku langsung dibawa ke tempat kejadian perkara untuk menjalani prarekonstruksi. Total, ada 6 adegan yang diperagakan pelaku di lokasi kejadian. Korban menderita luka di bagian bahu dan punggung akibat dibacok pelaku menggunakan senjata tajam. Hingga kini, motif pelaku membunuh korban masih terus diselidiki. Sekarang aja. Penangkapannya jam berapa? Di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Pamulang. Saat penangkapan ada perlawanan apa kali? Ada perlawanan yang berkata. Ya, itikat baik. Oke. Menyerah sendiri, Pak? Ya, ini barang buktinya udah ditahan, Pak Kani. Barang bukti. Ada lengkap cukup. Sudah cukup ya? Dibuang aja dari sini, aman. Sudah dapat kita. Inisial pelaku. M. Saudara kandung benar. Sebelumnya, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di warung kelontongnya di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Korban bernama Nurun dihabisi oleh adik kandungnya, F, diduga kuat terkait persoalan harta warisan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas dan 2 lainnya luka-luka usai tertabrak truk tronton di Jalan Raya Desa Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Setelah ini, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Today bersama dengan rekan Pram Senjaya dan Sabrina Hasilah langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk tronton menabrak 3 pengendara motor dan 1 truk fuso di Jalan Raya Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan seorang pengendara motor atas nama Suhardi, warga Desa Lemah Putih, Kecamatan Ringin Anom. Sementara 2 pengendara lain luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dengan kecepatan tinggi, tiba di lokasi, truk hilang kendali dan menabrak 3 sepeda motor secara beruntun yang melaju dari arah berlawanan. Truk berhenti setelah menghantam truk fuso. Kecelakaan diduga akibat sopir truk mengemudi dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Sempat terjadi kemacetan saat petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi pun melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.